Sugeng siang Mas Aris. Oh, sugeng siang, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Masih di Las Vegas? Masih ya. Alhamdulillah. Aku tadi dapat kabar ada kedatangan tamu janjian ini tak tunggu nih mau. Ini dapat kabar dari apa namanya? Lapangan ada tamu yang meluncur ke kabupaten dalam rangka Las Vegas tahap 2. Tapi nggak tahu ini levelnya, aku mau masih di anu ya, JPRS ya. Masih di JPRS Polrok Semarangan. Nah, kabar yang kemarin masih sempat ngevlog terus nih. Masih, alhamdulillah masih. Ya. Ini udah jalan 13 episode. Jadi alhamdulillah. Kita nikmatin aja. Intinya tuh kalau saya sih lebih ke teman-teman seniman ya. Terus para pelaku seni dan segala macam lah. Seputar itu ya Mas ya? Seputar itu. Kita explore ya? Iya, di-explore seluruhnya, mungkin nggak nutup kemungkinan ya, dan sekitarnya. Semarang dan sekitarnya. Nah ini saya mau di-explore yang bagaimana? Ini Om, aku ini ngorat-ngorat mau nih gini. Jadi, aku mau nanya nih Om. Gimana Mas? Gimana sih, langsung tutup poin aja. Atmosfer perkembangan, ya khususnya para seniman di kota Semarang Om. Saat-saat ini Om, jadi gen apa ya, kita saling mengisi aja lah ya. Karena ini kan buat semuanya Om. Ben ono keterkaitan antara kita sebagai pelaku seni, seniman, ya musisi dan segala macam sama pihak-pihak yang terkait. Oh, di lingkungan sekitar sini. Kalau tanda kutip pemerintah ya. Iya. Harus support dong Om. Harus support. Kan buat seniman Semarang hebat. Oh gitu ya. Motonya apa? Seniman Semarang hebat. Oke gini. Aku ngasih input sedikit ya nih Mas Aris. Yang pertama kan ini tetap kita prokes ya. Oke. Protokol kesehatan yang utama. Jaga jarak nih. Dua kilan ya Mas Aris. Gini, terkait dengan nanti mendekati pilkada ya. Iya. Pilkada. Nah, ini warga kan sekarang lagi sibuk-sibuknya mempersiapkan diri, siapa yang dipilih, siapa yang terpilihan gitu. Ya, siapa aja sih boleh. Siapa saja boleh. Yang penting mewakili warga Semarang untuk memimpin kan gitu. Nah, terkait dengan tadi apa yang diwacanakan atmosfer ya. Ini kita lihat kan gini Mas Aris. Sebetulnya kan Semarang itu kan seniman-seniman berpotensi. Betul, banyak banget Om. Wah, berpotensi sekali, bukan hanya di musik rock dan lain sebagainya, bukan. Semua multi talenta loh. Multi talent loh, dari pelukis, dari apapun itu, carpenter dan lain. Tapi belum terakomodir dengan baik. Kalau boleh bicara saya seperti ini Mas Aris, boleh ngomong ya, boleh usul, terlepas didengar atau difasilitasi, alhamdulillah banget, alhamdulillah. Ya harapannya kita seperti itu. Harapannya gitu ya. Jadi benar-benar ada tempat dan wadah dan segala macam tadi. Nah, begini Mas. Kalau kita berkaca di kota-kota lain juga, itu sebetulnya hal yang akan saya sampaikan ke jenengan itu sebenarnya sudah terrealisasi. Sebetulnya sudah realisasi di beberapa titik. Kalau yang saya lihat, di Semarang kah atau di mana? Di Jogja mungkin, di Bandung. Ini kita ngomong kota-kota lain dulu. Nah, yang notabene di sana juga gudang para seniman. Tapi di sana pemimpin yang ada di sana, dalam arti nomor 1 ya, wali kota. Itu support banget. Terus kemudian beliau selalu menampung aspirasi bawah gitu. Ya terlepas dari ekonomi atau yang lain, juga di berkesenian itu interest dan peduli. Jadi nek wong Jawa ngene lho, iki potensi men ya. Tak galek indonah. Iya. Syukur iso ndongkrak ekonomi masing-masing. Iya, secara pribadi. Secara pribadi ya. Karena apa? Dari talenta-talenta yang sudah terakomodir itu, terus kemudian diberikan fasilitas sarana dan prasarana, otomatis Mas, dari individu itu akan terpacu. Gitu. Terpacu. Selalu berkarya gitu. Selalu berkarya. Dan ekonomi bisa bergerak ya. Dan menghasilkan karya-karya yang hebat. Tuh. Apapun bentuknya itu, entah lukisan, patung, atau bahkan musikalitas. Iya betul. Karena terasa Mas, terasa, dan di situ ada bukan kompetitor ya, bukan kompetisi ya, tapi minimal kerja nek dhewean karo bareng-bareng itu luwih enteng dan hasilnya sudah dinikmati bareng-bareng. Apalagi disediakan sebuah wadah, ya ada wadah yang mengakomodir secara keadministrasian, secara regulasi ataupun teknik metode penjualan baik online, nah bahasanya sekarang gitu. Baik online maupun face to face. Terlepas
sekarang itu di era digital Mas Aris. Itu. Ya, tapi kalau seniman itu nggak ada istilah cuman fokus di era digital enggak, karena dia itu pekerja kok. Iya, kan pengennya langsung bersentuhan Mengeksplor kok. Iya. Bersentuhan langsung dengan dan bisa dinikmati. Iya, betul. Terus ada beberapa yang kalau musikal itu mungkin bisa ya. Iya. Ada digital dia live Iya. di YouTube, live di konten apapun. Tapi kan ada yang senimannya kan butuh ketemu seperti ini. Karena karya. Iya. Satu contoh itu. Apalagi langsung live gitu ya. Ya. Nah, yang perlu kita titik ketengahkan kan ini mengenai ide dan gagasan. Nah, kalau saya tanya nih sekarang Ya. nih, coba kalau Mas Arya sendiri, pelaku seni juga ya, Iya. itu punya ide dan gagasan yang seperti apa ini? Untuk Semarang ini, Iya. setelah era pandemik nanti ya, setelah era pandemik nanti untuk senimannya, dedikasi untuk seniman gimana idenya? Kalau saya sih hampir sama tadi Om ya. Sing udah ada. Sebisa kayak ya kita langsung ngomong aja sih Jogja. Jogja itu tempatnya para seniman Om ya. Nah, Sebenarnya sama di semua kota, semua daerah tuh hampir sama semua. Cuman kalau bedanya mungkin saat ini sana udah ada wadahnya. Tempat untuk mengapresiasi. betul. Kalau di Semarang mungkin udah ada, cuman nggak tahu. Kalaupun ada ya harus ada istilahnya event. Coba kalau itu berkelanjutan. Memang Beda memang sebagai basic dasar ya harus event, Mas. Iya. Event. Selama ini event Om. Event ya. Iya. Kalau saya pengen mungkin Om ya, pihak-pihak yang terkait Om ya, kalau ide ataupun gagasan tadi dari saya secara pribadi dengan adanya konten ini Om ya, Ya. itu buat para seniman tuh ada tempat untuk apresiasi. Salah satunya ya mungkin lahan yang belum diolah Om ya, atau yang belum dieksplor. Atau sudah transport tapi belum lagi dibentuk. Iya, Ya. itu salah satunya harus ada campur tangan dari pihak Pemerintah yang notabene punya wilayah, Iya. punya wewenang. Iya, gitu, Om. Seniman hanya setelah itu semua diwujudkan, seniman masuk ke dalamnya, Iya. mengeksplor Iya. secara personal. Kita sentuh satu-satu Om. Gitu Terus ya. kita kasih tempat ya tadi difasilitasi, mereka boleh berkreasi, terus mereka boleh produksi secara langsung dan ekonomi akan bergerak di sekitaran situ. Dan salah satu salah satu destinasi wisata di Kota Semarang. Alhamdulillah, amin, Selain amin. Kota Lama, selain Lawang Sewu, Oke. gitu, Om. Terus selain Waduk Jati Barang, gitu Om. Terus selain lagi di Taman Disakaya. Ini aku agak flashback ini. Iya. Ingat gak kita waktu di Let's Go Gas Ya. volume 1? Heeh. Itu Yang awal-awal tadi Om ya. Kita sempat bahas TPRS. Oh iya, gitu. Udah ada loh Om. Itu Tinggal kan tinggal iyalah. tinggal di situ Om ya. Dulu, bicara dulu. Iya. Itu kan di sana. Heeh. Di sana tempat lahir beta. Di sana tempat lahir beta. Kalau seniman Semarang Iya. yang notabene di memori waktu itu entah itu dari belajar sampai sekarang mungkin sudah capaian tinggi, mungkin pernah mengenyam pendidikan di TPRS. Iya. Event ini. Ya, kan Iya. Mas Aris? Nah. Yang waktu Rakitang itu nongkrong, Om, ya. Rakitang nongkrong, Iya. tapi kan mewakili Iya. ataupun bahkan yang notabene nanti nyimak konten ini, ya, dhisik kan yono to TBRS wono wars. Iya. Tapi kan Wadah, generasi Semarang. milenial kan nggak bisa menikmati Om. Nah, karena belum ada estafet, Oh gitu. belum ada estafet. Jadi kayak kepatan obor nek wong Jawa ngomong. Harusnya ada estafet obor antara generasi rock atau generasi seniman 90-an ke generasi milenial. Kayak era 2000-an kesini Om. Ya, dan itu juga Sampai anak cucu mungkin Om ya. Pada akhirnya Om ya. dibutuhkan kepekaan naluri dari Saya masing-masing setuju Om TBRS Om. TPRS ya. Tapi harus nganu Om, Yun Sewu. Harus ada tempat mungkin Om. Kalaupun udah ada, mungkin ada perlu properti tambahan untuk mereka-mereka tadi seniman Om. Bahasanya kalau nek wong Jawa ngomong tak kira iki Iya. yang gimmicksnya Iya. sudah kita sodorkan. Iya. Pemerintah daerah Iya. atau pemerintah kota, iya. itu beliau lebih paham Gitu Om ya. sarpras yang akan disondingkan. Iya. Apalagi kita sudah sentil di titiknya, salah satu titik tadi di TPRS TPRS tadi Om ya. Paling enggak kan, wah tinggal ngene, Iya. tinggal notong ngene, kayak inggon ngene. Nah, terus kita bikin ADART, kita bikin sistem keadministrasian yang tidak membebani, Iya. yang justru seniman akan terpacu, tertantang untuk mengeksplor karya-karyanya, mengeksplor karya-karyanya Iya. yang bisa dinikmati oleh masyarakat
umum, khususnya Semarang, bahkan di luar Semarang, nasional kita ngomong. Karena saya yakin banyak seniman-seniman hebat di Semarang yang belum tergali. Terlepas itu seniman milenial yang ada sekarang ini ataupun seniman-seniman lama. Kita nggak bicara senioritas, tapi kita bicara keseluruhan. Nah, khususnya kepekaan, kita butuh kepekaan, butuh naluri, butuh action dari pemerintah kota untuk gayung bersambut, Mas Haris. Gitu, ya. Jadi ada clue semacam ini dari arus poros seniman nih. Wah, kalau kita explore, kalau di-explore bahasanya, apa sih? Kan biasanya beliau juga gini, apa sih untung nih? Apa sih rugi nih? Nah, kalau keuntungan, kita tinggal bicara soal keuntungan ini, pasti otomatis Semarang akan lebih bisa dilihat di kacamata nasional. Contohnya seperti apa Om? Kalau mungkin boleh Om ya, boleh saya bertanya. Kasih contoh seperti apa kalau seniman itu bisa bergerak di sekitaran tadi Om, yang udah ada di Taman Budaya Raden Saleh Om ya, TPRS ini. Apakah bentuknya itu UMKM atau mereka dikasih tempat untuk wirausaha atau gimana? Atau dikasih peta-peta kios gitu? Seperti ini aja Mas. Kita karena ini usul ya. Mungkin Om ya. Pemerintah itu kan sudah ada programnya. Sudah ada program pemerintah tuh. Yang memang harus dijalankan. Kalau kita lihat kan UKM di beberapa titik kan sudah realisasi ya. Cuman kalau kita khususkan untuk seniman-seniman, kita beri wadah seperti itu. Terlepas itu 15 plong, 3 letter bahasanya gitu kan. Terus ada panggung hiburan juga ada stage di situ Mas, ada stage di situ. Siapa yang mau mengeksplor musik, monggo. Terus di sisi sebelah sana, ada pameran lukisan, entah itu mural atau apa. Sebelah sana patung, sebelah sana kerajinan, handmade. Oke? Terus pengunjung asli Semarang Om ya? Iya, pengunjung seniman Semarang nih. Yang terutama seniman Semarang ya. Pengunjung datang, kemudian mungkin wakil dari pemerintah bahasanya memberi apresiasi, bahkan memberi gimmick supaya apa? Supaya karya-karyanya semakin terpacu, semakin membedah Mas. Karena mungkin sekarang ini kan nggak ada yang nyentuh sama sekali Om ya. Kalaupun tersentuh ya beberapa, nggak semuanya. Belum tersentuh ya, tapi minimal belum dieksplor, diakomodir dengan baik. Jadi kita belum bisa menikmati karya-karyanya mereka. Semua yang ada di senimannya dari Semarang belum muncul nih. Nah, otomatis kalau kita diskusikannya seperti ini, kemudian pemerintah kota mengapresiasi, bahkan syukur alhamdulillah iyalah Mas Haris, bahkan beliau juga langsung quick respon diundang lah wakil-wakil, piye suaramu aku tak kerungu, nanti visi misi ini piye kan seperti itu. Nah, saya tanya nih Mas Haris, setelah kita satu contoh misalkan TPRS nih, kita hidupkan kembali dengan warna baru untuk milenial yang sekarang ya, bahkan pokoknya nanti kita kolaborasi lah, seniman-seniman lama, seniman milenial, bahkan yang mau belajar, bahkan yang mau menikmati, dibuatkan wadah di situ, dikelola dengan baik. Tapi sebelum itu saya tanya Mas Haris, kita nggak input visi misinya. Kalau saya Om ya. Jadi gini. Mewakili seniman kita mewakili seniman lo bro. Kalau saya gini Om, saya sebagai pelaku seni Om ya, pelaku seni terus seniman ya, satu ya, produk kita bisa dikenal. Dan ada perputaran ekonomi Om ya, secara ekonomi ya. Nah itu tuh visi-visi kedepannya. Terus misinya saya sih, jadi gini, teman-teman seniman tuh bisa, ya tadi salah satunya, ono wadah, ono nggon, kanggo ngapresiasi, kanggo berkarya, gitu Om, misi kedepannya. Dan produk asli seniman Kota Semarang itu bisa dikenal. Khas ya? Iya. Khas. Iya. Bukan hanya kuliner bro. Ada Bandeng Presto, ada Wingko Babat, lumpia. Tapi di sini seniman sekarang Semarang juga ada lukisan, karya anak-anak milenial, karya seniman lama, musikalitasnya maju, menonjol. Dan gini Om, ini ada lagi Om. Kalau tadi visi-visi dari saya Om ya. Sekarang gini, aku ngomong langsung aja. Ini tertuju kepada siapa sih Om sebenarnya Om? Gak enak aku ngomong, tapi apa ya? Gak apa-apa, kalau semisal ini kita doakan aja yang terbaik. Ya. Soalnya Mas Haris, kalau aku lihat dari perputaran
berpolitik Iya. salah sedikit ya. Iya. Ini yang maju sekarang ini, yang maju sekarang ini tanda kutip, menurut saya nggak sastikan dulu. Kok saya yakin 90% Ya, gitu ya. memimpin lagi. Gitu. Karena apa? Kita lihat yang realisasi aja. Gitu. Seperti tadi yang sampaikan beberapa hal, kota lama yang dulu carut marut, Lawang Sewu. Rapopen, non saya muni. Itu sekarang bisa kita lihat hasilnya. Iya. Itu siapa sih? Kalau nggak Itu beliau. siapa? Ya. Nah, untuk warga Kota Semarang khususnya. Nah, dan pelan-pelan aku lihat mulai dibenahi nih, mulai disentuh, dieksplor. Iya. Seman saya titip juga karena saya yakin beliau memimpin lagi. Iya. Mewakili seniman lagi Mewakili berarti. Musisi ya. Karena pemimpin yang sekarang ini talentnya luar biasa loh. Aku pernah lihat beliau nyanyi, gitu. Beliau banyak hal yang bisa dilihat dari sisi positif. Tapi alangkah kerennya lagi karena seniman Semarang itu hebat. Nah, beliau juga hebat. Itu apa sih yang tak sampaikan tadi di rumah. Oke. Undang mereka-mereka yang berpotensi. Yuk. Piye? Konsepnya piye kan gitu. Wong Semarang kudu piye? Ya. Saya minta ya Tadi. itu tadi. Karena beliaunya 90% loh ini. Kita doakan Nggih. baik. Pak Endi. Saya minta tolong. Seniman-seniman ya, pelaku seni. Pelaku seni nih, selaku pelaku seni kita mewakili. Ya. Nyuwun tolong suara-suara beliau, suara mereka itu mohon diakomodir. Syukur ada realisasi. Because why? Iya. Karena selama ini mungkin belum ada wadah yang benefit atau kompeten yang bisa mewakili karya-karya beliau di suatu titik yang manakala masyarakat umum bisa datang dan menikmati. Juga bisa menjadi sebuah apa namanya titik baru untuk wisata. Betul. Ya kan? Iya. Bukan hanya kota lama, bukan hanya Lawang Lawang Sewu, Sewu. bukan hanya Taman Yusakaya. ya, tapi kita juga punya tempat lagi destinasi ya. Iya. Destinasi. Udah ada, tinggal nyentuh, tinggal moles ya, tinggal explore ini ya. Reborn kalau istilah sekarang kayak ini reborn. Lahir kembali. Ya, bener-bener. Lahir kembali. Generasi milenial biar tahu Iya, Ada- kan karena memang Nah, titik sejarah di situ kan juga punya cerita, Om. wah, melahirkan seniman-seniman Iya. hebat loh. Satu contoh musisi-musisi dari situ juga banyak yang berhasil mengenalkan hasil karyanya dari di luar Semarang, di nasional juga ada. Nah, mudah-mudahan dengan wacana ini nanti Pak Hendi semakin tertantang. Pak Hendi loh, saya Iya. ngomongin semakin tertantang. Nah, itu saya yakin, Om. Insya Allah alhamdulillah. harus yakin, Iya. harus yakin. Ya mungkin itu Mas Aris kalau visi misi ke depan Iya. supaya semua bisa terakomodir dengan baik. Insya Allah, amin, alhamdulillah. Ya, karena satu contoh ini, kenapa saya bisa mewakili harus bicara seperti ini Pak Hendi? Karena kalau kita lihat dari riwayat lama, seniman-seniman kita itu karya akan ide gagasan, hasil karya, tapi dia banyak keterbatasan di penghasilan secara ekonomi. Tuh. Setuju nggak? Setuju banget saya. Ya. Jadi kalau beda kalau di luar ya, karena mungkin tingkat atau level apresiasinya ke seniman tinggi. Jadi mungkin seniman banyak disupport di sana. Kalau di sini hanya militan yang saya lihat. Baru-baru ini ya, kalau kita diskusikan itu militan, kemudian saonone. Iya, soalnya nih. Saonone loh Mas. Yang penting iso nyambung urip. Tapi kalau kita bisa lebih peka dan explore ya. Mungkin dia hanya bukan sebatas motonya nyambung urip, tapi kesejahteraan yang dia dapat itu bisa dinikmati oleh semuanya. Oke, setuju. Terus Mas Aris ya. Buat siapa tuh sebenarnya ini? Buat musisi, seniman, Semarang, hebat dong ya. Semarang harus hebat. Oke, sekian dari saya Rizvi Kadida dan Saya Vanelan ya. oke, salam peace dan salam let's go guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.